Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan kali ini memberikan kita kesehatan, kenikmatan, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam belajar sejarah kebudayaan Islam, khususnya kelas 6. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu masih tentang Sunan Kalijaga. Video yang kemarin kita belajar tentang biografi Sunan Kalijaga, dan untuk saat ini kita akan belajar tentang Dasa Pitutur Kanjeng Sunan Kalijaga, yaitu 10 nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Untuk itu, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 10 nasihat atau dasa pitutur dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini ada di sebelah kanan layar. 10 nasihat atau 10 filosofi Jawa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Dan sebetulnya masih banyak nasihat-nasihat atau pitutur-pitutur lainnya dari Sunan Kalijaga. Tapi di sini kita akan belajar tentang 10 nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang pertama, urip iku urup. Yang kedua, memayu hayuning bawana ambrasta durhangkara. Ketiga, Suradira jaya jaya ningrat lebur jining pangestuti. Keempat, ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasurake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Kelima, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. 6. Ojo gumunan, ojo getunan, ojo kakitan, ojo aleman. 7. Ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. 8. Ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidra mundak cilaka. 9. Ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo. 10. Ojo adigung, adigang lan adiguna. Ini adalah 10 nasihat dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Yang pertama adalah urip iku urup, atau hidup itu menyala. Maksudnya adalah bahwa kita sebagai manusia harus bisa memberikan manfaat yang baik bagi orang lain di sekitar kita. Sekecil apapun kontribusi, sekecil apapun manfaat. Namun, jika merasa tidak mampu untuk memberi manfaat pada orang lain, cukuplah agar selalu berusaha untuk tidak merugikan orang lain. Seperti dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebetulnya tidak hanya untuk manusia saja, bisa jadi untuk makhluk lain selain
manusia seperti hewan, tumbuhan. Nah, itu juga bagian cara kita untuk menerapkan ajaran Sunan Kalijaga urip iku urup. Kalau kita hidup, ya kita harus bisa menghidupkan, memberikan manfaat yang positif pastinya. Yang kedua adalah memayu hayuning bawana ambrasta durhangkara. Artinya, selama hidup di dunia, kita harus berusaha menggapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Lebih dari itu, kita juga harus berusaha untuk memberantas sifat angkara murka, sifat serakah, sifat tamak. Jangan sampai keserakahan terhadap dunia membuat lupa akan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Kita tahu sebagai makhluk hidup, makhluknya Allah, sebagai manusia, kita di bumi ini hanya hidup sementara. Kenapa? Karena hidup yang sesungguhnya itu bukan di dunia ini, tapi di akhirat kelak. Maka kita harus bisa dan terus berusaha untuk memberantas sifat angkara murka, sifat serakah, dan sifat tamak. Terutama sifat yang ada dalam diri kita, sifat-sifat yang negatif, sifat-sifat yang jelek dari diri kita. Kita harus bisa menjaganya dan agar itu tidak merugikan orang lain. Yang ketiga adalah Suradya Jaya Jayaningrat lebur dening pangestuti. Filosofinya bahwa segala sifat keras hati, becik, dan angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sikap bijaksana, sikap lembut hati, dan sikap sabar. Sunan Kalijaga telah mengajarkan kepada kita agar selalu menjaga hati dan tidak termakan hawa nafsu yang biasanya itu menjerumuskan. Maka kita harus bisa mengontrol diri kita agar kita tetap terjaga dalam kebaikan, tidak merugikan orang lain, dan sehingga kita bisa memiliki sifat yang bijaksana, memiliki kelembutan hati, dan tentunya kesabaran. Karena innallaha ma'as-sabirin. Artinya adalah Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka kita perlu menjaga hawa nafsu kita, karena biasanya hawa nafsu itulah yang menggiring kita untuk melaksanakan atau melakukan hal-hal yang buruk. Yang keempat, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Artinya, berjuang tanpa perlu membawa massa. Jadi kita tidak perlu membawa massa, membawa pasukan, atau berbondong-bondong kalau saat berjuang.
tidak harus membawa. Kalau memang ada, biarkan itu datang sendiri. Menang tanpa merendahkan. Kalau kita menang dalam sesuatu, misalkan ikut lomba atau apapun, kita tidak perlu menyombongkan diri. Kita tidak perlu merendahkan orang yang kalah. Cukup kita bersikap biasa, tapi dengan kesenangan yang kita miliki. Tidak perlu merendahkan orang lain. Berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan. Nah, jadi kalau kita memiliki kekuasaan, janganlah kita gunakan seenak kita sendiri, karena kekuasaan itu adalah titipan. Kalau kita ingin dihargai, kita ingin terlihat berwibawa di hadapan orang lain, tidak harus memiliki kekuasaan. Biarlah itu tumbuh dengan sikap dan sifat dari kita sendiri. Kekayaan atau keturunan, kekayaan tanpa didasari kebendaan. Artinya, kalau kita beranggapan bahwa harta itu adalah segala-galanya agar kita terlihat kaya, maka kita harus mengubah pola pikir kita. Karena yang namanya kekayaan itu tidak selalu berupa harta benda. Banyak orang yang kaya hati, banyak orang yang kaya prestasi, banyak orang yang kaya tanpa banyak juga orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak memiliki harta banyak, tapi justru mereka kaya akan kesabaran. Banyak saudara itu kekayaan sendiri, banyak teman, banyak sahabat, itu juga merupakan kekayaan yang tidak akan pernah tergantikan. Karena apa? Karena kekayaan yang didasari dengan sifat kebendaan lambat laun pasti akan hilang, akan habis. Sehingga kita harus sadar, kita harus ingat bahwa harta benda yang kita miliki itu semuanya adalah titipan Allah. Dan suatu saat pasti Allah akan mengambilnya dengan berbagai cara. Hanya Allah yang tahu. Yang kelima adalah datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kilangan. Maksudnya, sebagai seorang manusia yang dibekali oleh Allah akal, pikiran, dan juga hati, Allah mengajarkan kita jangan sampai kita gampang sakit hati. Apalagi sakit hati manakala kita tertimpa musibah. Karena Allah tidak menyukai umatnya itu sakit hati. Allah juga tidak menyukai orang yang menyakiti hati orang lain. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Sudah disampaikan tadi bahwa segala harta benda yang kita miliki itu semuanya adalah titipan Allah. Maka kalau kita kehilangan sesuatu, kok kita sedihnya
lama, getun istilahnya, itu Allah juga tidak suka. Maka kita janganlah gampang sakit hati dan juga gampang bersedih. Karena Allah selalu bersama orang-orang yang tabah, orang-orang yang sabar saat umatnya tertimpa musibah ataupun bersedih. Bahkan terkadang disitulah Allah sedang menguji umatnya saat tertimpa musibah. Apakah umatnya itu masih tetap di jalan Allah atau justru melupakan Allah. Yang keenam, ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, dan ojo aleman. Makna secara bahasa, kita hidup di dunia ini sebagai manusia, jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, dan jangan manja. Pelajaran hidup ini sangat berarti dan sangat relevan, sangat sesuai untuk saat ini, di mana banyak orang yang mulai gagap atau tidak siap terhadap perubahan zaman. Misalnya, ada orang yang menghalalkan segala cara hanya demi populer, demi viral. Banyak video-video yang seharusnya tidak dipertontonkan, tidak sesuai dengan ajaran agama, justru itu yang viral. Nah, maka sebagai umat Islam yang hidup pada zaman atau era saat ini, kita harus siap dengan segala sesuatunya. Zamannya memang sudah zamannya seperti saat ini, maka kita harus siap lahir dan juga siap batin agar kita tidak tergerus, tidak larut dalam dunia zaman seperti sekarang ini. Yang ketujuh, ojo ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemarman. Artinya, kita hidup di dunia ini tidak boleh disibukkan dengan jabatan, hal-hal yang bersifat keduniawian, serta kepuasan pribadi saja. Kita harus selalu berusaha untuk bermanfaat bagi sesama, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Kita harus ingat bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu butuh support, dukungan, ataupun yang lainnya dari manusia lainnya. Kita harus selalu berbaik sangka dengan teman, dengan sahabat, dengan tetangga. Kita harus selalu bersifat baik. Kedelapan, ojo keminter, mundak keblinger, ojo cidro, mundak ciloko. Menjadi seorang manusia, janganlah menjadi orang yang sok pintar, karena nanti bisa menjadi salah arah, bahkan tersesat.
Dan jangan juga menjadi orang yang curang, karena curang bisa membuat celaka. Nasihat ini sangat cocok, sangat sesuai untuk kita renungi di zaman saat ini. Banyak orang yang merasa paling pandai sehingga sering menyalahkan orang lain. Maka kita janganlah menjadi orang yang sok pandai atau sok tahu, padahal kita tidak tahu. Kalaupun kita tahu, cukuplah untuk kita saja yang tahu. Kalau memang betul dibutuhkan, baru kita memberikan pendapat kita. Yang pasti, jangan mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Kalau kita mudah menyalahkan orang lain, justru kita sendiri nantilah yang akan salah. Maka kita harus berhati-hati dalam mengarungi kehidupan ini agar kita selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Yang kesembilan adalah ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak kendo. Maksudnya, kita jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, tampak cantik, tampak indah. Allah tidak melarang kita untuk kaya. Allah tidak melarang kita memiliki harta yang banyak. Yang Allah larang itu kita terlena dari kekayaan yang kita miliki. Mari kita gunakan setiap harta yang kita miliki, sekecil apapun, sebanyak apapun, itu untuk jalan Allah. Karena siapa tahu nanti hal-hal yang terlewat, tampak mewah, tampak cantik, tampak indah di dunia itu, kalau kita mampu mengendalikannya, bisa menolong kita nanti sewaktu di akhirat. Jangan berpikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat. Kita harus fokus pada satu tujuan dalam melaksanakan sesuatu. Jangan mendua. Apa-apa mau dikerjakan bareng. Biar semangat kita, niat kita itu tetap terjaga. Kenapa? Karena kalau niat kita, semangat kita terjaga, seberat apapun pekerjaan yang kita hadapi akan terlihat sangat mudah, sangat gampang, dan sangat cepat selesai. Kalau kita mengerjakannya dengan fokus dan dengan niat serta semangat yang tinggi. Yang ke-10, ojo adigang, adigung, dan adiguno. Maksudnya adalah hidup di dunia ini harus jauh dari sifat sok berkuasa, sok besar, dan sok sakti. Seseorang yang terjerumus dalam sifat buruk ini biasanya dia akan berleha-leha, bersantai, dan hanya memanfaatkan kelebihan orang lain tanpa mau berusaha. Maka kita dilarang untuk bersikap sok berkuasa. Seolah-olah kalau tidak ada
kita pekerjaan itu tidak baik, pekerjaan itu selalu jelek, kita dilarang untuk bersikap sok seperti itu. Maka sifat adigang, adigung, adiguno itu perlu kita hindari, karena justru itulah yang akan menghilangkan, mengurangi nilai pahala dari setiap yang kita kerjakan. Begitulah ajaran hidup dari Sunan Kalijogo yang mungkin saja ini bisa mengingatkan kepada kita semua bagaimana keadaan dari diri kita di zaman seperti saat ini. Kita harus berhati-hati, kita harus sadar betul kita hidup di zaman yang seperti apa. Kita harus mampu merencanakannya dan mampu melaksanakannya dengan lillahi ta'ala. Jangan sampai kita lupa bahwa kita hidup di dunia ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan dari Doso Pitutur atau 10 nasihat Sunan Kalijogo yang sudah kita pelajari bersama tadi, beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil diantaranya adalah: jadilah manusia yang seutuhnya dan sebenar-benarnya manusia. Manusia yang selalu menggunakan akalnya, menggunakan nalurinya, menggunakan hatinya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah memiliki niat seperti itu, insya Allah kita akan selalu terjaga dari sifat-sifat yang mungkar, sifat-sifat yang jelek. Hiduplah dengan memanusiakan manusia. Artinya, kita hidup ini harus selalu menghargai orang lain, selalu menghormati orang lain. Jangan kita merendahkan, jangan kita menyakiti orang lain. Hiduplah sebagaimana manusia seharusnya hidup sesuai takdir Allah. Mungkin itu yang dapat disampaikan atas kesimpulannya. Selanjutnya adalah tugas. Tugasnya adalah buatlah contoh dari Doso Pitutur Kanjeng Sunan Kalijogo yang sudah kita pelajari bersama tadi. Masing-masing 2 contoh. Berarti kalian diminta untuk membuat 20 contoh. Tugas dibuat atau dikerjakan pada buku tulis masing-masing. Untuk pengumpulan tugasnya akan diinformasikan selanjutnya. Selamat belajar. Jangan lupa belajar yang tekun. Demikianlah Doso Pitutur Kanjeng Sunan Kalijogo. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita, sehingga kita dapat mengambil
hikmah, pelajaran yang baik untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa banyak mengaji dan rajin membaca Al-Quran. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.